Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GPI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mari sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan di saat ini kami boleh menikmati ibadah. Meskipun kami secara online, tetap hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Dimanapun kami berada, di setiap rumah, dimanapun kami mengikuti ibadah ini, ada lawatan Tuhan dan hadirat Tuhan, anugerah serta berkat Tuhan bagi setiap kami. Mari berkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya mau menyampaikan tentang apa yang Tuhan Yesus sampaikan ketika berpesan di Taman Getsemani, yaitu sebuah peristiwa di mana Yesus hendak disalibkan. Dan di dalam kondisi yang di mana Tuhan Yesus sedang mengalami kondisi yang sangat paling mencekam baginya. Nah, kondisi yang sangat mencekam baginya ini adalah bukan karena Yesus ini sedang menghadapi kematiannya. Ia tidak takut akan kematiannya. Ia tidak gentar karena penderitaan yang akan dihadapinya. Tetapi ada sesuatu yang membuat dia yang tidak pernah dia kenal di sepanjang hidupnya dalam kekekalan ini, yaitu dia sadari betul bahwa dia akan berpisah dengan Allah Bapa. Sehingga kondisi saat Yesus ada di Taman Getsemani adalah kondisi yang sangat begitu takut dan gentar. Alkitab mencatat seperti itu. Dan Yesus mengajak ke-11 muridnya, karena murid yang ke-12-nya Yudas Iskariot tidak sedang bersama-sama dengan Yesus saat itu, sehingga ke-11 muridnya yang ikut beserta dengan Yesus. Dan untuk 8 murid yang lain, Yesus meminta mereka untuk tetap duduk, dan 3 di antaranya yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ini adalah murid yang punya hubungan yang secara khusus yang lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan ajak mereka masuk ke Taman Getsemani, dan ketika mereka sudah bersama-sama dengan ketiga muridnya ini, Yesus baru di sana menyatakan apa yang jadi isi hatinya. Yesus mencurahkan apa yang menjadi isi hatinya. Dia memberitahukan bahwa betapa gentarnya, betapa takutnya yang sedang Yesus alami pada masa-masa itu. Dan Bapak Ibu, pada saat itu Tuhan Yesus juga menyampaikan sebuah pesan yang penting bagi ketiga muridnya ini. Nah, pesannya dari Matius pasal 26 ayatnya yang ke-41 dikatakan begini: berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Inilah pesan yang diberikan kepada ketiga muridnya. Karena Yesus mengajak mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa, bukan karena apa yang akan dialami oleh Yesus dalam waktu yang tidak lama lagi. Dalam beberapa jam kemudian Yesus akan menghadapi yang namanya proses penyaliban. Tetapi Yesus mengajak ketiga muridnya ini untuk berdoa dan berjaga-jaga, karena mereka pun juga tidak lama lagi, mereka pun akan menghadapi masa-masa yang sulit. Jadi firman Tuhan tema pada hari ini saya beri judulnya adalah berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena itu yang menjadi pesan Tuhan Yesus yang sangat penting, karena kalimat ini diulang oleh Tuhan Yesus beberapa kali di dalam pesannya ketika ia ada di Taman Getsemani. Berarti ini menjadi sebuah pesan penting bagi para murid pada saat itu, sebab mereka tidak akan lama lagi akan menghadapi masa-masa yang sulit. Demikian pun dengan setiap kita, bahwa kita pun dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita tidak pernah tahu, tidak pernah bisa menduga kapan kita akan menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya Tuhan berpesan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Nah, Yesus melihat bahwa ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka ini nampak bukan hanya sekedar kelelahan secara jasmani. Karena memang pada masa itu waktu sudah sekitar tengah malam, bahkan juga mungkin menjelang dini hari, sehingga secara fisik mereka pasti kelelahan. Tetapi ada yang lebih daripada itu, bahwa Yesus pun melihat ketiga muridnya ini pun, mereka pun bukan hanya tidur secara jasmaninya, tapi mereka pun tidur secara kerohaniannya. Mereka sedang ada dalam sebuah rasa aman mereka yang palsu. Mereka memandang bahwa semuanya nampak aman. Ada Yesus di sana,
ada teman-teman para murid di sana, artinya ada komunitas rohani yang baik bagi mereka. Dan nampak sepanjang mata mereka memandang pun tidak ada potensi bahaya apapun yang bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka merasakan sebuah rasa aman, rasa yang nyaman, tapi sebetulnya itu adalah rasa aman yang palsu. Karena tanpa mereka sadari bahwa dalam beberapa jam kemudian dari setelah peristiwa itu, mereka akan menghadapi masa yang sulit juga. Ketika Yesus mulai ditangkap dan sampai pada proses penyalibannya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mau sampaikan, minimal saya menemukan ada dua hal sebagai dampak ketika orang gagal berdoa dan berjaga-jaga. Ada dua dampak besar bagi orang yang gagal di dalam berdoa dan berjaga-jaga, atau dalam kata lain dalam berwaspada. Nah, yang pertama adalah mereka yang gagal dalam berdoa dan berjaga-jaga, maka mereka tidak akan mengerti akan maksud dan rencananya Tuhan. Nampak sekali ketika Petrus gagal dalam berdoa dan berjaga-jaga, sebab waktu Tuhan Yesus meminta kepada ketiga murid ini untuk bersama-sama berdoa dan berjaga-jaga, tetapi yang mereka lakukan justru adalah mereka tertidur. Mereka lebih mengikuti keinginan kedagingannya yang mungkin lelah memang pada masa itu, sehingga mereka tidak berdoa dan tidak berjaga-jaga. Jadi kegagalan mereka dimulai dari saat mereka tidak berdoa dan tidak berjaga-jaga. Akhirnya mereka tidak mengerti akan maksud dan rencana Tuhan. Nampak setelah peristiwa doa di Taman Getsemani ini, saat Yesus pun masih berbicara, datanglah Yudas bersama dengan serombongan dari imam besar dengan hamba-hambanya. Nah, pada saat Yesus melihat kondisi yang seperti itu, dan situasi itu membuat Petrus pun terpancing emosinya. Alkitab mencatat ya, lalu Petrus mengambil pedang, menghunuskan dan menetakkan telinga dari seorang hamba dari imam besar itu. Nah, lihat reaksi dari Tuhan Yesus melihat peristiwa itu, justru Tuhan Yesus segera mengambil telinga yang putus ini dan disambungkannya kembali. Mengapa demikian? Karena Yesus melihat bahwa bukan itu yang menjadi maksud, atau bukan itu yang menjadi bagian dari rencana Tuhan dari semua proses yang sedang dihadapi dan dilewati ini. Sehingga Yesus mengambil telinga itu dan memasangkannya kembali, memulihkannya kembali. Dan lalu Yesus berkata kepada Petrus secara khusus dan kepada semua yang lain, dikatakan begini di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-53 sekarang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Yesus artinya sanggup untuk melakukan yang lebih baik daripada yang Petrus bisa lakukan. Dikatakan ayat 54-nya, jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Jadi Yesus benar-benar mengerti akan ada maksud dan rencana Tuhan. Yesus berkata, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Bahwa semua itu rangkaian proses demi proses, peristiwa demi peristiwa, bahkan sampai puncaknya nanti di penyaliban. Itu adalah sebuah rangkaian proses yang semuanya harus digenapi. Semuanya harus mengikuti apa yang menjadi maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan Yesus. Tetapi Petrus yang tidak menangkap, tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan, ketidakmengertiannya, ketidakmampuan dia bisa menangkap dan memahami tentang maksud dan rencana Tuhan ini dimulai dari gagalnya dia untuk berdoa dan berjaga-jaga. Akhirnya dia lebih banyak kehidupannya ini dituntun oleh emosinya, bukan oleh pengertiannya bahwa Tuhan punya maksud di balik semua itu. Tuhan punya rencana di balik semuanya itu. Sedangkan Yesus setelah melewati Taman Getsemani, setelah dia berdoa 3 kali di sana, dia sekarang mengerti dan memantapkan imannya bahwa semua ini memang harus dilewatinya. Sehingga perhatikan, ada perbedaan sekali antara pribadi yang menangkap maksud dan rencana Tuhan seperti Yesus dengan pribadi yang tidak menangkap, tidak mengerti akan maksud dan rencana dari Tuhan seperti Petrus ini. Nah, artinya begini Bapak Ibu, bagi setiap kita pun, bagi kita pun yang mengerti akan ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, maka sekalipun kita harus melewati jalan yang sulit, sekalipun di jalan itu ada tantangannya, ada pengorbanannya, ada harga yang harus dibayarnya, ada banyak kesulitannya, tetapi hal itu tidak akan menghentikan kita
Sama seperti hal itu tidak akan menghentikan Yesus melangkah di jalan tersebut. Sekalipun ada harga yang harus dibayar, yaitu salib. Sekalipun ada pengorbanan yang dia tahu semuanya, sehingga dia tetap lewati jalan itu. Sebab dia tahu waktu dia lewat jalan yang tadi, dia pasti akan semakin membawa dirinya lebih dekat dengan maksud Tuhan dan lebih dekat dengan rencananya Tuhan. Dan bahkan untuk menggenapi semuanya itu. Dan bahkan orang yang mengerti, yang bisa menangkap maksud dan rencana Tuhan, dia pun tidak akan memilih. Nah, jadi ini dia pun tidak akan memilih untuk memilih jalan yang penuh dengan kemudahan, penuh dengan keamanan, ada kenyamanan di sana. Dia tidak akan pilih itu. Karena dia tahu waktu dia pilih jalan yang seperti tadi, maka itu justru akan membuatnya semakin jauh dari maksud dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah, tetapi kembali, bagi orang yang justru gagal mengerti ada maksud dan rencana Tuhan, maka justru dia ketika berhadapan dengan situasi yang sulit, ada tantangan, ada kesulitan, ada harga ternyata yang mahal yang harus dibayarkan, ada pengorbanan, harus ada perjuangan di sana. Seperti Petrus, maka Petrus menolak semua itu karena dia pikir segala sesuatunya kalau dari Tuhan pasti akan ada kemudahan. Padahal kalau tetap diikuti jalan tersebut, jalan yang mudah tadi, yang seturut dengan keinginannya, pengen cari yang mudah, pengen cari yang aman, gak perlu bayar harga, ternyata hal itu justru akan membuat kita semakin jauh dari maksud dan rencana Tuhan bagi diri kita. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kegagalan Petrus untuk bisa menangkap maksud dan rencana Tuhan dimulai dari kegagalannya untuk berdoa dan berjaga-jaga. Nah, yang kedua Bapak Ibu, apa dampaknya ketika seseorang gagal di dalam berdoa dan berjaga-jaga? Setelah yang pertama tadi, dia tidak dapat memahami ada maksud dan rencana Tuhan. Nah, yang kedua, dia jatuh ke dalam pencobaan. Dampak yang kedua itu adalah dia jatuh ke dalam pencobaan. Ternyata peristiwa itu gak stop sampai di sana. Ketika Yesus sudah ditangkap dan dibawa saat itu, tempat pertama yang dituju adalah rumah imam besar Kayafas. Dan Petrus pun mengikutinya dari belakang. Nah, saat Petrus ada di halaman dari rumah imam besar Kayafas ini, Yesus di sana justru sudah pernah dapat peringatan sebelumnya dari Tuhan Yesus. Petrus yang sangat begitu pede sebelumnya Bapak Ibu, sangat percaya diri. Saat sebelum di Taman Getsemani, mereka ada perjamuan terakhir bersama dengan Yesus. Dan di saat di perjamuan terakhir ini, Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan kepada semua murid. Dikatakan begini, bahwa pada malam ini kalian semua imannya akan tergoncang karena aku. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Lalu Petrus dengan percaya diri dia bilang gini, sekalipun semua orang tergoncang imannya, tetapi sekali-kali aku tidak. Nah, Tuhan langsung berbicara to the point kepada Petrus. Pada saat itu sudah berupa ada peringatan yang Tuhan berikan kepada Petrus. Tuhan bilang, Petrus, pada malam ini juga, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tetapi Petrus tetap dengan percaya dirinya. Dia merasa bahwa semua itu tidak akan terjadi. Dia terlalu meremehkan peringatan Tuhan Yesus ini. Dia berkata bahkan aku rela mati demi engkau. Dan semua murid-murid pun mengatakan hal yang sama. Perhatikan, murid-murid ini justru menganggap tidak penting atau menganggap remeh apa yang jadi peringatan Tuhan Yesus ini. Dan terbukti ketika Petrus sekarang setelah Yesus ditangkap dan dia ada di halaman imam besar Kayafas, di sana justru dia berhadapan dengan orang-orang yang menanyakan, bukankah engkau adalah salah satu dari murid Yesus? Dan 3 kali pertanyaan itu muncul, dan 3 kali pun Petrus menyangkalnya bahwa aku bukan muridnya. Dan setelah ucapan yang ketiga, ayam berkokok dan dia disadarkan. Ternyata kegagalan Petrus sekarang itu dimulai dari kegagalannya untuk di dalam dia berdoa dan berjaga-jaga. Dan dia jatuh ke dalam pencobaan. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Nah Bapak Ibu semuanya, Paulus pernah mengingatkan bahwa di dalam kehidupan dalam dunia ini, itu adalah sama seperti gelanggang pertandingan. Sama seperti sebuah medan peperangan, artinya seperti itu. Dan Paulus pun juga memberikan perlengkapan senjata rohani, senjata peperangan rohani. Nah, salah satunya di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayatnya ke-18. Dikatakan begini, Efesus 6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu
dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Perhatikan kalimat ini. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Jadi artinya salah satu senjata peperangan rohani yang Paulus sampaikan untuk benar-benar kita pegang baik-baik itu adalah berdoa dan berjaga-jaga. Ternyata Bapak Ibu, berdoa dan berjaga-jaga ini adalah salah satu senjata peperangan rohani kita. Orang yang senantiasa berdoa dan berjaga-jaga, maka rohnya akan kuat. Orang yang senantiasa berdoa dan berjaga-jaga, maka dia akan punya ketajaman atau kepekaan terhadap Tuhan. Orang yang senantiasa berdoa dan berjaga-jaga, maka rohnya akan terus dibangkitkan semakin kuat dan dagingnya itu semakin ditundukkan. Tapi berbeda Bapak Ibu ketika kita gagal di dalam berdoa dan berjaga-jaga, maka rohnya akan semakin dilemahkan, tapi dagingnya akan semakin berdiri tegak. Nah tadi Matius 26 ayat 41 berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan daging itu lemah, artinya daging ini sangat mudah untuk dipengaruhi. Daging ini sangat mudah untuk diperdaya. Daging ini sangat mudah untuk jatuh, sangat mudah untuk terperosok. Itulah maksudnya daripada lemah. Tetapi roh itu penurut. Artinya roh penurut itu begini. Kalau roh itu lebih ingin untuk melakukan apa yang benar. Roh itu ingin mendengarkan apa firman Tuhan. Roh itu ingin melakukan kebenaran. Roh itu ingin mentaati firman Tuhan. Itu maksudnya roh itu adalah penurut. Jadi nampaknya bahwa dua ini itu selalu bertentangan. Antara keinginan daging dengan keinginan roh. Itu sebabnya Bapak Ibu, untuk kita bisa menang, tidak jatuh ke dalam pencobaan, Alkitab sudah tegaskan, kamu harus berdoa dan berjaga-jaga. Itulah pesan yang Tuhan disampaikan. Dengan cara demikian maka kita sedang terus membangun ketajaman kita terhadap Tuhan, kepekaan kita terhadap Tuhan, membangun juga kekuatan roh kita kepada Tuhan. Nah, bedakan, perhatikan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sekarang justru pada saat dia mulai masuk Taman Getsemani. Kondisinya sedang dalam kondisi yang sangat takut dan gentar. Kembali, takut dan gentarnya Yesus di sini bukan karena kematian yang dihadapinya, bukan karena penderitaan atau siksaan yang akan dia alaminya, tetapi karena ada keterpisahan dengan Allah. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dikenal oleh Yesus sejak dari kekekalan. Karena Yesus dengan Bapa selalu menjadi satu. Nah, pada saat Yesus masuk ke Taman Getsemani, kondisinya dalam kondisi yang sangat takut dan gentar. Sehingga dia berdoa dan berjaga-jaga. Nah, perhatikan, saya ajak Bapak Ibu semua untuk melihat 3 kali Yesus berdoa. Itu menunjukkan ada 3 tahapan dari apa yang dialami oleh Yesus di dalam doanya. Nah, saya ajak Bapak Ibu lihat dari Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Ini adalah doa yang tahap pertamanya. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi nampak dalam kondisi doa tahap pertama ini masih mencerminkan sebuah negosiasi yang Tuhan sedang berikan kepada Tuhan. Sekiranya mungkin. Itu juga masih menunjukkan sebuah kegentaran yang masih ada di dalam dirinya. Masih menunjukkan sebuah ketakutan yang masih ada dalam dirinya. Sekiranya mungkin hal ini berlalu daripadaku. Lalu Yesus ajak murid-muridnya untuk berdoa. Tapi waktu Yesus datang lihat Petrus, ternyata Petrus sedang tidur. Itu sebabnya Tuhan bilang sama Petrus, tidak bisakah engkau berdoa berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Setelah itu Yesus kembali dan dia datang duduk berdoa kembali. Doa yang tahap keduanya, lihat ayat 42, Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Nah, udah nampak bedanya Bapak Ibu ya. Tadi yang tahap pertama, sekiranya mungkin. Tapi yang tahap kedua ini, nampak ada sebuah kemantapan. Nampak ada sebuah perkembangan dari hasil sebuah doa. Nampak ada sebuah progresif ke arah yang positif. Jadi kita bisa melihat bahwa dampak dari doa itu akan ada sebuah perkembangan yang berkembang ke arah yang positif. Dari yang tadinya takut, sekarang menjadi berani. Doa bukan berarti menghilangkan masalahnya Bapak Ibu. Tapi doa membuat kitanya yang jadi berbeda.
Dengan berdoa maka Tuhan Yesus pun nampak sekarang ada sebuah kemantapan, ada sebuah keberanian untuk bisa menghadapi apa yang akan dia hadapi setelah peristiwa di Taman Getsemani ini, yaitu proses penyalibannya. Saya ulangi ya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Kita bisa melihat sebuah kemantapan yang ada pada Yesus. Dan lihat tahap ketiganya. Dan dia sekarang berdoa untuk ketiga kalinya. Di ayat yang ke-44, Matius 26. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Jadi tampak di dalam doa yang ketiga adalah doa yang diucapkan sama dengan doa yang kedua. Tidak ada perbedaan. Berarti doa yang ketiga lebih menunjukkan sebuah kesiapan sekarang. Kalau tadinya dia masih dalam keadaan takut dan gentar pertama kali masuk ke Taman Getsemani ini, dia membawa bebannya, apa yang menjadi kesusahannya dia bawa itu. Tapi ketika dia sudah berdoa lewat 3 tahap doanya, kita bisa melihat bahwa Yesus setelah 3 kali berdoa, Yesus sekarang melihat, kita bisa melihat dalam diri Yesus ada sebuah kesiapan untuk menghadapi apa yang harus ia hadapi di beberapa jam kemudiannya, yaitu proses penyaliban. Jadi Bapak Ibu, itulah Tuhan pun mau supaya bukan hanya para murid yang ada ikut bersama Yesus di Taman Getsemani, yang berdoa dan berjaga-jaga sehingga mereka punya kesiapan, sehingga mereka punya keberanian, mereka bisa menangkap maksud dan rencana Tuhan, mereka juga bisa terhindar atau terluput dari jatuhnya ke dalam pencobaan. Tetapi Tuhan pun mau Bapak, Ibu, dan saya pun senantiasa berdoa dan berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Sebab kita ini hidup dalam dunia ini Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam beberapa waktu ke depan kita. Kita mungkin berpikir melihat situasi dalam kondisi yang saat ini yang sedang kita alami. Mungkin banyak di antara kita yang bilang, nampaknya aman-aman aja semua. Saya juga terhisap dalam komunitas rohani yang baik, saling mengasihi di sana. Ada teman-teman yang mendukung, teman-teman yang menguatkan. Ada pemimpin rohani saya juga yang baik, yang siap selalu berdoa bagi saya. Semua pekerjaan saya juga dalam keadaan baik, pelayanan saya baik, gitu ya. Keluarga saya semua baik, sehat, keuangannya juga sedang baik. Nampaknya kita hanya berpikir bahwa musuh itu hanya sesuatu yang nampak di depan mata kita saja, tanpa kita sadari. Alkitab mencatat, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis tidak pernah istirahat, artinya Bapak Ibu. Iblis tidak pernah tidur. Iblis tidak pernah berhenti mencari orang-orang yang dapat dia telan. Oleh karena itu bagian kita adalah berwaspada, tetap dalam kondisi berdoa dan berjaga-jaga. Artinya jadikanlah berdoa dan berjaga-jaga ini menjadi sebuah gaya hidup bagi kita sebagai orang percaya. Jangan karena kita melihat kondisi yang nampak oleh mata sedang aman, sedang baik, kita pikir semuanya sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Itu sama seperti para murid tadi Bapak Ibu. Petrus dengan teman-temannya semua pun kenapa mereka gagal dalam berdoa dan berjaga-jaga? Buktinya mereka tertidur di Taman Getsemani. Saat Yesus bahkan sudah memperingatkan mereka bahwa malam ini semua imanmu pasti akan tergoncang. Dan secara khusus Tuhan ingatkan sama Petrus bahwa dia akan menyangkal aku, kata Tuhan Yesus, 3 kali sebelum ayam berkokok. Ternyata peringatan itu pun tidak sampai membuat Petrus ini jadi sadar bahwa ada suatu bahaya, ada satu potensi bahaya setelah hal ini. Kita pun tidak pernah tahu di hari-hari ke depan kita akan seperti apa. Tapi yang pasti, musuh kita si iblis pun akan selalu mengintip kita. Kapan kita lengah, kapan kita kondisi lemah. Jadi kalau kita lengah dan kita lemah, itu adalah kondisi yang tepat, yang ideal bagi iblis untuk menyerang dan menjatuhkan kita ke dalam pencobaan. Itu sebabnya jadikanlah berdoa, berjaga-jaga itu menjadi sebuah gaya hidup. Lakukan itu bukan hanya sesekali Bapak Ibu. Lakukan itu bukan hanya sekedar waktu kita berhadapan dengan masalah saja. Tapi lakukan itu senantiasa, setiap waktu, setiap hari yang kita jalani. Karena dengan demikian kita akan terus punya hubungan dengan Tuhan yang baik. Dengan demikian kita pun akan semakin lebih tajam, semakin lebih peka dengan Tuhan. Dan dampaknya roh kita pun juga akan semakin kuat. Begitu banyak sebetulnya Bapak Ibu contoh-contoh yang sehari-hari yang sebetulnya kita bisa jumpai.
antara bagaimana kita berhadapan dengan situasi-situasi yang bisa membuat orang itu jatuh ke dalam pencobaan. Hanya beberapa contoh saja yang saya coba akan sampaikan. Bisa saja tanpa kita bisa duga waktu kita di jalan raya, Bapak Ibu sedang mengendarai kendaraan, entah itu mobil atau motor. Tiba-tiba ada yang nyalip Bapak Ibu, ya kan? Nah, ternyata bukan cuma Yesus saja yang disalib. Kita juga bisa disalib kendaraan kita. Nah, waktu disalib seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi dikatakan, roh itu penurut, daging itu lemah. Nah, roh itu udah bilang sama kita, udah jangan diladenin, udah biarin aja. Tapi daging ini yang mungkin sudah mulai terbakar dengan emosi kita, lalu kita mikir, memangnya cuma dia aja yang bisa lakukan itu? Memangnya cuma jalan ini memangnya cuma punya dianya aja? Akhirnya kita terpancing dengan emosi kita ngikutin emosinya kita, dan jatuhlah ke dalam pencobaan. Ya, ternyata bukan cuma dia yang nyalip kita, akhirnya saling menyalipkan gitu artinya. Ya, banyak sekali peristiwa. Bisa saja di dalam rumah tangga hanya karena percekcokan kecil antara suami dan istri untuk urusan sesuatu yang sebetulnya ya bisa nggak harus diperbesar lah urusan-urusan seperti itu. Tetapi, nah kembali, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Roh itu mungkin udah ingatkan kita, sudah nggak usah diperbesar, udahlah sama istrimu mengalah aja. Udahlah sama suamimu mengalah aja, mungkin dia juga capek baru pulang kerja. Tapi dagingnya berbicara yang berbeda. Nggak bisa, yang seperti ini nggak boleh dibiarin. Ini akan jadi habitnya dia, ini akan jadi kebiasaan buruknya dia. Akhirnya terjadilah pertengkaran yang harusnya tidak ada, menjadi pertengkaran yang besar. Dan masih banyak sekali contoh-contoh hal yang bisa kita jumpai dalam keseharian kita, di mana kita antara keinginan daging kita dengan keinginan roh kita yang selalu bertentangan. Nah, satu kalimat yang sebagai penutupnya, bahwa keinginan daging itu dapat dikalahkan dengan berdoa dan berjaga-jaga. Jadi bagi orang-orang yang selalu dalam terbiasa atau membiasakan diri, menjadikan gaya hidup berdoa dan berjaga-jaga ini dalam kesehariannya, maka bukan berarti tidak akan muncul peristiwa-peristiwa yang keinginan daging bisa terpancing di sana. Tetapi dia sudah terbiasa dengan berdoa dan berjaga-jaga. Dia sudah terbiasa dengan memperkuat rohnya, manusia batiniahnya. Maka orang-orang seperti ini, baginya dia punya kemampuan atau tidak akan terlalu sulit untuk bisa menundukkan keinginan dagingnya itu. Mari Bapak Ibu, doa dan harapan saya ketika saya mempersiapkan firman ini, biar Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada, menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang senantiasa punya gaya hidupnya berdoa dan berjaga-jaga. Sehingga punya kerohanian yang baik dan senantiasa bisa belajar untuk menundukkan, mengalahkan keinginan daging kita. Sehingga kita akan mengerti akan maksud dan rencana Tuhan di tengah-tengah semua proses yang sedang kita hadapi sekalipun. Kita bisa bersyukur di tengah-tengah keadaan yang proses kita pun juga, kita bisa bersyukur di tengah-tengah padang gurun kita, dan kita juga bahkan terhindari dari jatuhnya ke dalam pencobaan. Saya akan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat kesempatan saat ini, kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu terus yang menuntun kami, menguatkan kami, meneguhkan hati kami, dan membawa kami senantiasa terus Tuhan mengalami Tuhan dalam hidup kami ini. Tuntunlah kami untuk kami juga bisa punya sebuah gaya hidup yang baru ya Tuhan. Kami terus berdoa dan berjaga-jaga ini menjadi sebuah bagian dari keseharian kami, bagian dari kebiasaan kami. Dengan cara demikian biarlah kami pun terus semakin lebih dekat, semakin lebih mengerti akan kehendak Tuhan, dan menuntun kami semakin lebih dewasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.